Lika-liku rumah tanggaku menanti kabar kehamilan yang tak kunjung tiba, membuatku hampir putus asa dan merasakan ujian berat. Tetapi akhirnya, langit senja mulai berubah warna, menampilkan gradasi jingga dan ungu yang indah. Di balik jendela besar sebuah rumah minimalis, seorang wanita berdiri sambil menatap keluar. Pikirannya melayang jauh, mengenang hari-hari yang telah ia lalui bersama suaminya. Namanya Kirana, seorang wanita berusia 30 tahun dengan wajah lembut dan senyum yang selalu menenangkan. 5 tahun yang lalu, ia menikah dengan Aldo, pria yang dicintainya sejak masa kuliah. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga pengharapan akan keluarga kecil yang bahagia. Kirana yakin bahwa rumah tangganya akan dipenuhi dengan canda tawa seorang anak, dan ia serta Aldo akan menjadi orang tua yang penuh kasih sayang. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Setelah 2 tahun menikah tanpa tanda-tanda kehamilan, Kirana mulai merasa cemas. Awalnya, Aldo selalu menenangkan, mengatakan bahwa mereka hanya perlu bersabar. Kita masih muda, Kirana. Nanti juga ada rezekinya. Begitu kata-kata yang selalu diucapkan Aldo setiap kali istrinya menunjukkan kecemasan. Tapi seiring berjalannya waktu, kegelisahan itu semakin nyata. Kirana melihat bagaimana pandangan orang-orang mulai berubah. Pertanyaan-pertanyaan tentang momongan tak henti-hentinya datang dari keluarga dan teman-teman. Kapan nih kasih kabar bahagia? Udah periksa ke dokter belum? Jangan kelamaan, nanti makin susah. Kalimat-kalimat itu seperti duri yang menusuk hatinya. Kirana ingin segera memiliki anak, bukan hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan menyakitkan, tapi karena ia memang sangat menginginkannya. Ia pun mulai mencari berbagai cara, dari mengubah pola makan, mencoba berbagai metode alami, hingga akhirnya berkonsultasi dengan dokter. Dari situlah mereka mengetahui bahwa ada masalah kesuburan yang membuat kehamilan menjadi sulit bagi mereka. Saat mendengar kabar itu, Kirana terdiam lama. Ia menggenggam tangan Aldo erat, berharap suaminya tetap berada di sisinya, mendukungnya. Aldo memang tidak menunjukkan rasa kecewa secara langsung, tapi Kirana bisa melihat bagaimana ekspresi pria itu sedikit berubah. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Namun, Aldo tetap berkata dengan lembut, "Nggak apa-apa, sayang. Kita bisa cari jalan lain. Yang penting kita tetap bersama." Kirana tersenyum pahit. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa suaminya tetap mencintainya dengan tulus, tanpa peduli apakah mereka bisa memiliki anak atau tidak. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Dan Kirana tidak tahu bahwa ketakutan itu kelak akan menjadi kenyataan. Setelah mengetahui bahwa kemungkinan memiliki anak secara alami sangat kecil, Kirana dan Aldo mulai mempertimbangkan berbagai pilihan. Kirana masih berharap ada keajaiban, sementara Aldo tampak lebih realistis. Suatu malam, mereka duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan langkah selanjutnya. Kirana bersandar pada bahu suaminya, mencari ketenangan dalam kehangatan tubuh pria itu. "Aldo, menurutmu kita harus bagaimana?" tanyanya pelan. Aldo menghela napas. "Kita bisa coba program bayi tabung kalau kamu mau. Tapi dokter bilang peluangnya juga nggak besar, kan?" Kirana menggigit bibirnya. "Iya, aku tahu. Aku masih ingin mencoba. Tapi kalau nggak berhasil, apa kita akan tetap menunggu?" Hening sesaat. Kirana merasa jantungnya berdetak lebih cepat, menanti jawaban dari suaminya. Aldo akhirnya berkata, "Kita bisa mempertimbangkan adopsi." Kirana mengangkat wajahnya, menatap mata Aldo.
Adopsi. Aldo mengangguk. Ya, aku nggak keberatan kalau memang itu yang terbaik untuk kita. Anak adalah anak, Kirana. Yang penting kita bisa memberi mereka kasih sayang. Mata Kirana mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di posisi ini, memikirkan untuk membesarkan anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Tapi bukankah tujuan mereka adalah menjadi orang tua? Jika ada anak yang bisa mereka sayangi dan rawat, bukankah itu tetap berharga? Kirana menggenggam tangan Aldo erat. Kalau begitu, kita coba cari tahu lebih banyak. Ya. Aldo tersenyum, mengangguk. Kita akan jalani ini sama-sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Kirana merasa sedikit lebih ringan. Ada harapan baru yang muncul, meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik kata-kata Aldo yang menenangkan, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah dalam diri suaminya. Sesuatu yang Kirana belum bisa lihat, tapi akan terasa menyakitkan ketika akhirnya terungkap. Setelah malam itu, Kirana dan Aldo mulai serius mencari informasi tentang adopsi. Setiap malam setelah pulang kerja, mereka duduk bersama di ruang tamu, membuka laptop dan mencari berbagai referensi. Ada beberapa panti asuhan yang menyediakan program adopsi resmi, ujar Kirana sambil membaca artikel di layar laptop. Tapi kita harus memenuhi banyak persyaratan. Aldo yang duduk di sebelahnya bersandar ke sofa, tampak lebih santai. Apa aja syaratnya? Kirana mulai membaca. Minimal usia pernikahan 2 tahun. Itu kita sudah lolos. Terus, harus ada pemeriksaan keuangan untuk memastikan kita stabil secara finansial. Aldo mengangguk. Ya, itu nggak masalah. Tapi ada juga proses seleksi dan observasi dari pihak panti. Mereka bakal memantau kita dulu sebelum memutuskan apakah kita layak atau nggak jadi orang tua angkat. Lanjut Kirana. Mendengar itu, Aldo terlihat berpikir. Jadi kita nggak bisa langsung adopsi gitu aja. Kirana menggeleng. Enggak, ini butuh proses panjang. Aldo tidak langsung menanggapi. Tatapannya kosong, seolah memikirkan sesuatu yang tidak bisa Kirana tebak. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk mengunjungi salah satu panti asuhan yang cukup terkenal di kota mereka. Panti itu terletak di pinggiran kota, dengan bangunan sederhana namun tertata rapi. Begitu tiba di sana, mereka disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Mirna, pengelola panti. Silakan masuk, Pak Aldo, Bu Kirana. Sambut Bu Mirna ramah, mempersilakan mereka duduk di ruang tamu kecil. Terima kasih, Bu, jawab Kirana dengan senyum lembut. Setelah beberapa percakapan ringan, Bu Mirna mulai menjelaskan prosedur adopsi. Kami selalu memastikan anak-anak kami mendapatkan keluarga yang benar-benar siap, baik secara mental maupun emosional, ujar Bu Mirna. Sebab itu, sebelum proses adopsi, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Kirana mengangguk paham. Kami siap menjalani semuanya, Bu. Bu Mirna tersenyum. Itu bagus. Tapi satu hal yang harus kalian pertimbangkan baik-baik. Adopsi bukan hanya soal mengambil anak dan membesarkannya. Ini adalah tanggung jawab besar. Kalian harus siap menghadapi pertanyaan anak nanti, tentang asal-usulnya, tentang keluarga kandungnya. Kirana terdiam. Ia belum pernah benar-benar memikirkan hal itu. Bagaimana jika suatu hari anak mereka bertanya tentang orang tua kandungnya? Bagaimana jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan? Aldo yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. Kami siap, Bu. Bu Mirna menatap Aldo sejenak, seolah menilai ketulusan di balik kata-katanya. Lalu ia mengangguk. Baik. Kalau begitu, kita bisa mulai tahap pertama. Kirana merasa sedikit lebih lega. Ini adalah langkah awal menuju impian mereka memiliki keluarga. Ia tidak menyadari bahwa di sisi lain,
Ada sesuatu yang pelan-pelan menjauh dalam diri Aldo, sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka di kemudian hari. Setelah pertemuan di panti asuhan, Kirana dan Aldo mulai menjalani proses observasi. Setiap minggu, mereka harus datang ke panti untuk berinteraksi dengan anak-anak di sana. Di awal, Kirana sangat bersemangat. Ia senang bisa mengenal anak-anak yang penuh keceriaan. Meskipun dalam hati, ada kesedihan yang menyelinap saat membayangkan kehidupan mereka tanpa orang tua kandung. Namun, perlahan Kirana mulai menyadari sesuatu. Aldo tidak lagi menunjukkan antusiasme yang sama. Suatu sore, setelah mereka pulang dari panti, Kirana melihat suaminya duduk di sofa dengan wajah lelah. "Aldo, kamu capek?" tanyanya lembut sambil duduk di samping pria itu. Aldo menghela napas, lalu menyandarkan kepalanya ke belakang. "Iya, mungkin aku perlu istirahat sebentar." Kirana menggenggam tangan Aldo. "Aku tahu ini proses yang panjang, tapi kalau kita jalani bersama, pasti akan lebih mudah." Aldo hanya tersenyum tipis. "Iya, Kirana." Tapi Kirana merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Aldo menatapnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan ketidaktertarikan Aldo terhadap proses adopsi semakin terlihat. Jika dulu ia selalu ikut mencari informasi dan berdiskusi dengan Kirana, kini ia lebih banyak diam. Setiap kali Kirana mengajaknya membahas kelanjutan proses, Aldo selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan. Hingga suatu malam, saat Kirana sedang duduk di tempat tidur sambil membaca brosur tentang adopsi, Aldo masuk ke kamar dan langsung berbaring, membelakangi istrinya. "Kamu nggak mau bahas soal tahap selanjutnya?" tanya Kirana hati-hati. Aldo tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik sebelum ia berkata, "Kirana, aku nggak tahu apakah ini keputusan yang benar." Jantung Kirana mencelos. Ia menutup brosur di tangannya dan menatap Aldo. "Maksudnya?" Aldo menghela napas panjang. Aku nggak yakin. Aku nggak tahu apakah aku benar-benar bisa menerima anak yang bukan darah dagingku sendiri." Kirana terdiam. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aldo, kamu yang bilang kita harus mempertimbangkan ini," ucapnya pelan, mencoba menahan emosinya. "Aku tahu," sahut Aldo cepat. "Tapi aku nggak nyangka kalau rasanya bakal seperti ini. Setiap kali kita ke panti, aku merasa asing." "Asing?" Kirana mengulang kata itu dengan suara bergetar. Aldo menatap langit-langit kamar. "Aku nggak tahu. Aku cuma merasa ini bukan sesuatu yang benar-benar aku inginkan." Kirana merasakan dadanya sesak. Ia ingin berdebat, ingin mengatakan bahwa mereka telah melewati begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Tapi di sisi lain, ia juga sadar, memaksakan Aldo untuk menerima sesuatu yang tidak ia yakini hanya akan membawa penderitaan bagi mereka berdua. Malam itu, Kirana tidur dengan perasaan gelisah. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah pernikahan mereka akan tetap bertahan jika mereka tidak memiliki anak? Apakah Aldo benar-benar masih ingin menjalani ini semua bersamanya? Ia tidak tahu bahwa perasaan ragu yang muncul dalam diri Aldo adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, Kirana tidur dengan gelisah. Ia berusaha memejamkan mata, tetapi kata-kata Aldo terus terngiang di kepalanya. "Aku nggak tahu apakah aku benar-benar bisa menerima anak yang bukan darah dagingku sendiri." Padahal Kirana berpikir bahwa mereka sudah berada di jalan yang sama, bahwa mereka berdua menginginkan hal ini. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti berjalan sendirian. Keesokan paginya, Kirana bangun lebih awal seperti biasa. Ia melangkah ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Di meja makan, ia menyusun 2 piring nasi dan lauk sederhana, berharap bisa mengajak Aldo bicara dengan lebih tenang. Saat suara langkah kaki suaminya terdengar dari tangga, Kirana menoleh dan tersenyum kecil. "Sarapan dulu."
Aldo mengangguk tanpa banyak bicara. Ia duduk di hadapan Kirana dan mulai makan dengan tatapan kosong. Kirana menggenggam sendoknya erat. Ia ingin membicarakan kejadian tadi malam, tetapi takut jika Aldo merasa tertekan. Akhirnya, ia mencoba mencari cara yang lebih lembut. "Aku sempat baca-baca lagi tadi malam," ujar Kirana pelan. "Ada beberapa keluarga yang awalnya juga ragu soal adopsi, tapi akhirnya bisa menerima dan sangat bahagia." Aldo mengunyah makanannya tanpa menjawab. "Kalau kamu masih butuh waktu, kita bisa pelan-pelan, kok," lanjut Kirana, berusaha agar suaranya terdengar tenang. Aldo akhirnya meletakkan sendoknya dan menghela napas. "Aku nggak tahu, Kirana. Aku benar-benar nggak tahu." Kirana terdiam. Aldo mengusap wajahnya. "Aku cuma merasa kehilangan sesuatu. Aku nggak bisa jelasin, tapi rasanya kayak ada yang kosong." Kirana merasakan hatinya semakin tenggelam. Ia ingin berkata bahwa mereka masih bisa bahagia tanpa anak kandung, bahwa mereka bisa membangun keluarga dengan cara lain. Tetapi ia takut bahwa apapun yang ia katakan hanya akan semakin menjauhkan Aldo darinya. Dan itu benar. Hari-hari berikutnya, Aldo semakin sering pulang terlambat. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini Kirana seringkali duduk sendirian di meja makan, menunggu Aldo yang entah berada di mana. Suatu malam, ketika Aldo pulang lebih larut dari biasanya, Kirana memberanikan diri bertanya, "Kamu sibuk banget akhir-akhir ini?" Aldo yang baru saja meletakkan tas kerjanya di meja hanya mengangguk. "Iya, banyak kerjaan di kantor." Kirana menatap suaminya lekat-lekat. "Aku bisa bantu kalau kamu stres. Mungkin kita bisa jalan-jalan bareng akhir pekan ini." Aldo tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di sana. "Aku nggak janji, ya." Hati Kirana mencelos. Malam itu, saat Aldo sudah tertidur, Kirana masih terjaga. Ia memandang suaminya yang berbaring di sampingnya, tetapi rasanya seperti menatap seseorang yang asing. "Kamu masih mencintaiku, Aldo?" tanyanya dalam hati. Tapi ia tidak berani mengatakannya. Ia tidak tahu bahwa di luar rumah mereka, ada seseorang yang perlahan-lahan mengisi kekosongan dalam hati Aldo, seseorang yang akan menghancurkan segala harapan yang telah ia bangun bersama. Beberapa minggu berlalu, dan Kirana semakin merasakan perubahan dalam rumah tangganya. Jika dulu Aldo selalu memberinya kabar ketika harus lembur, kini suaminya sering pulang larut tanpa banyak penjelasan. Awalnya, Kirana mencoba berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Aldo benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ada sesuatu dalam sikap suaminya yang terasa berbeda, seperti ada jarak yang tidak kasat mata, tetapi perlahan semakin terasa nyata. Suatu sore, saat Kirana sedang merapikan pakaian Aldo di lemari, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. Sebuah kemeja putih dengan parfum yang tidak familiar. Kirana mengangkat kemeja itu dan mencium baunya. Ini bukan parfum Aldo, bukan juga parfumnya. Wanginya lembut, manis, dan feminin. Hatinya mencelos. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir bahwa mungkin Aldo hanya terpapar parfum seseorang saat di kantor. Tetapi pikiran itu tidak bisa sepenuhnya menenangkan hatinya. Hari berikutnya, Kirana mencoba mencari tahu lebih jauh. Saat Aldo akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, Kirana menunggu di ruang tamu, berpura-pura santai. "Kamu udah makan?" tanyanya lembut. Aldo menggeleng sambil melepas dasi. "Belum. Tadi sibuk banget di kantor." Kirana tersenyum kecil. "Mau aku siapkan sesuatu?" Aldo mengusap wajahnya. "Nggak usah. Aku mau langsung tidur aja. Capek banget hari ini." Hati Kirana kembali mencubit. "Kantor?" pikirnya dalam hati. Ia menunggu hingga Aldo masuk ke kamar, lalu dengan hati-hati meraih ponsel suaminya yang ia letakkan di meja.
Layar terkunci. Kirana menggigit bibirnya. Ia tidak pernah merasa perlu mengecek ponsel Aldo sebelumnya, tetapi malam ini ada dorongan kuat dalam dirinya, dorongan yang bercampur dengan kecemasan dan ketakutan. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya dan menghela napas panjang. Aku nggak bisa menuduh tanpa bukti, pikirnya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang mulai mengganggunya. Beberapa hari kemudian, saat Kirana sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar di kejauhan. Aldo. Ia sedang berjalan bersama seorang wanita. Wanita itu mengenakan blus biru muda dan rok panjang, dengan rambut panjang yang tergerai rapi. Mereka tampak berbicara, tertawa kecil. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia berdiri terpaku di tempatnya, merasa seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Satu pertanyaan muncul dalam pikirannya. Siapa wanita itu? Dan pada saat itu, Kirana tahu, ini bukan lagi sekadar firasat. Ada sesuatu yang disembunyikan Aldo darinya. Dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Kirana berdiri terpaku di tengah pusat perbelanjaan. Matanya masih tertuju pada sosok Aldo dan wanita itu. Mereka berjalan beriringan, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak berjarak layaknya rekan kerja biasa. Dadanya berdebar. Ia tidak langsung mengambil keputusan untuk mendekati mereka. Ia tahu, jika ia gegabah, Aldo bisa saja berdalih bahwa itu hanya pertemuan biasa. Kirana ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Jadi, ia memilih mengikuti mereka dari kejauhan. Aldo dan wanita itu berjalan ke arah sebuah kafe yang terletak di lantai atas. Mereka memilih tempat duduk di sudut ruangan, agak tersembunyi dari pandangan orang banyak. Kirana ikut masuk ke kafe itu, duduk di meja yang tidak terlalu jauh. Ia memesan segelas teh hangat, bukan karena ingin meminumnya, tetapi lebih untuk menyamarkan keberadaannya. Dari tempatnya duduk, Kirana bisa melihat wajah Aldo dengan jelas. Ia tersenyum saat berbicara dengan wanita itu. Senyum yang dulu selalu ia dapatkan, tetapi kini terasa semakin jarang. Wanita itu juga tersenyum, sesekali tertawa kecil sambil memainkan cangkir kopinya. Kirana merasakan ada sesuatu yang sesak di dadanya. Mereka terlihat akrab. Terlalu akrab untuk disebut sekadar teman kerja. Beberapa menit berlalu, dan Kirana terus memperhatikan. Kemudian, sesuatu terjadi. Aldo mengulurkan tangan ke meja, lalu dengan lembut menyentuh punggung tangan wanita itu. Hati Kirana mencelos. Tangannya mencengkeram gelas teh yang ia pegang. Meski tatapan wanita itu sempat terlihat ragu, ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia tersenyum kecil, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak keberatan. Kirana ingin berdiri dan menghadapi Aldo saat itu juga, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia masih tidak ingin gegabah. Ia masih ingin tahu siapa wanita itu sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Jadi, ia menahan dirinya. Saat Aldo dan wanita itu akhirnya keluar dari kafe, Kirana ikut keluar beberapa menit kemudian, memastikan mereka tidak menyadari keberadaannya. Ia mengikutinya lagi, tetapi kali ini lebih hati-hati. Mereka berjalan menuju parkiran. Dan di sanalah Kirana akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih mencurigakan. Aldo membuka pintu mobil untuk wanita itu dengan gerakan yang begitu alami, seolah ia sudah sering melakukannya. Wanita itu masuk, dan Aldo menutup pintu dengan lembut. Kemudian, sebelum masuk ke mobilnya sendiri, Aldo menunduk sedikit ke jendela, berbicara sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang dulu hanya milik Kirana. Hati Kirana semakin hancur. Ia tahu ia tidak bisa lagi menutup mata. Malamnya, Kirana menunggu Aldo pulang. Ia duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca buku, meskipun pikirannya tidak bisa benar-benar fokus. Ketika Aldo akhirnya tiba, ia masuk ke rumah dengan ekspresi yang sama seperti beberapa minggu terakhir.
lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak ia tunjukkan kepada Kirana. "Kamu dari mana?" tanya Kirana dengan suara tenang, meski dalam hatinya ada badai yang berkecamuk. Aldo melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja. "Dari kantor. Banyak kerjaan tadi." Kirana tersenyum kecil, tetapi tidak sampai ke matanya. "Oh, gitu." Ia ingin bertanya lebih jauh. Ia ingin langsung mengonfrontasi Aldo, tetapi tidak. Ia belum akan melakukannya sekarang. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti terlebih dahulu. Jadi, untuk malam ini, ia hanya diam dan mengamati. Karena ia tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan Aldo darinya. Dan ia akan mencari tahu kebenarannya. Kirana tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan apa yang dilihatnya di pusat perbelanjaan. Tatapan Aldo, senyum itu, sentuhan tangan di atas meja, dan bagaimana suaminya membukakan pintu mobil untuk wanita lain. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Bahwa Aldo benar-benar sibuk bekerja dan wanita itu hanya teman biasa. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin hatinya merasa tidak tenang. Pukul 2 dini hari, Kirana akhirnya duduk di meja kerja kecil di kamar mereka, menyalakan laptopnya, dan mulai mencari cara untuk menyelidiki lebih jauh. Ia membuka media sosial Aldo, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Aldo bukan tipe pria yang sering membagikan hal-hal pribadi di sana, tetapi Kirana tetap mencoba mencari petunjuk. Scroll demi scroll, tidak ada yang mencurigakan. Kemudian, ia mencoba mencari tahu daftar rekan kerja Aldo melalui akun LinkedIn-nya. Dari sana, Kirana menemukan beberapa nama yang tidak asing, tetapi tidak ada satupun yang mengarah ke wanita yang ia lihat tadi. Ia menggigit bibirnya. "Apa aku harus bertanya langsung?" pikirnya. Tapi ia sadar, jika ia terburu-buru dan Aldo benar-benar menyembunyikan sesuatu, suaminya pasti akan lebih berhati-hati ke depannya. Kirana ingin mengetahui siapa wanita itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah Aldo berangkat kerja seperti biasa, Kirana melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memutuskan untuk menghubungi seseorang di kantor Aldo. Orang itu adalah Raka, teman lama Aldo yang sudah bekerja di perusahaan yang sama sejak lama. Raka adalah orang yang cukup ramah, dan Kirana berharap ia bisa mendapatkan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa nada sambung, suara Raka terdengar di telepon. "Halo, Kirana? Tumben banget nelpon. Ada apa?" Kirana berusaha terdengar santai. "Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma mau tanya-tanya aja. Aldo akhir-akhir ini sibuk banget, ya?" Raka tertawa kecil. "Hahaha, iya, sih. Tapi ya gitu, kerjaan di kantor nggak ada habisnya." Kirana menggigit bibirnya, lalu berkata hati-hati, "Dia sering banget pulang telat," katanya lembur. "Kamu sering bareng dia di kantor?" Hening sejenak di seberang telepon sebelum Raka menjawab. Sejujurnya aku jarang lihat Aldo lembur, sih." Kirana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" "Ya, dia sering keluar kantor sore-sore. Kadang nggak balik lagi. Aku pikir mungkin dia ada urusan di luar kantor." Suara Raka terdengar jujur, tetapi semakin menambah keresahan di hati Kirana. "Dia pergi sama siapa?" tanya Kirana pelan. Raka terdiam sejenak. "Aku nggak yakin, sih. Tapi beberapa kali aku lihat dia pergi bareng seorang cewek. Aku lupa namanya, tapi kayaknya dari divisi lain." Kirana berusaha tetap tenang. Orangnya tinggi, rambut panjang, sering pakai blus warna pastel. Raka terdengar berpikir. "Iya, kayaknya begitu. Kamu kenal?" Kirana memejamkan mata. Jadi, benar. Wanita itu bukan sekadar teman biasa. Kirana mengatur napasnya sebelum menjawab.
Enggak, aku cuma penasaran aja. Makasih ya, Kak Raka. Setelah menutup telepon, Kirana duduk diam cukup lama. Ia sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah mencari tahu sejauh apa hubungan mereka. Dan untuk itu, ia harus bertindak lebih jauh. Pagi itu, Kirana duduk di meja makan dengan segelas teh yang sudah mendingin. Ia menatap kosong ke arah luar jendela. Pikirannya masih berkecamuk setelah percakapannya dengan Raka kemarin. Jadi, Aldo memang sering keluar kantor, dan wanita itu memang ada. Tapi pertanyaannya sekarang, sejauh apa hubungan mereka? Kirana tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Jika ia ingin kebenaran, ia harus mengambil langkah lebih jauh. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perpesanan. Jemarinya sempat ragu sebelum akhirnya mengetik pesan. Kak Raka, maaf mengganggu lagi. Aku boleh tahu nama wanita yang sering bareng Aldo? Pesan terkirim. Kirana menunggu dengan perasaan tidak menentu. Tak sampai 5 menit, ponselnya bergetar. Namanya Raisa. Kayaknya dia karyawan baru. Aku juga nggak terlalu kenal. Kenapa? Kirana menatap nama itu lama. Raisa. Nama yang baru. Seseorang yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tetapi entah mengapa terasa begitu menusuk. Ia mengetik balasan singkat. Nggak apa-apa, Kak. Makasih ya. Setelah itu, Kirana membuka media sosial, mencari nama tersebut di kolom pencarian. Ia tidak yakin apakah wanita itu akan mudah ditemukan, tetapi ia tetap mencoba. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, sebuah profil dengan nama Raisa Putri muncul di layar. Foto profilnya menampilkan seorang wanita berambut panjang dengan senyum manis. Wajahnya memang cantik, tidak bisa disangkal. Kirana membuka halaman profilnya dan mulai melihat-lihat unggahan yang bisa diakses publik. Banyak foto yang tampak biasa saja. Selfie, foto bersama teman, beberapa unggahan tentang pekerjaan. Tidak ada sesuatu yang langsung menunjukkan hubungannya dengan Aldo. Namun, ketika Kirana membuka salah satu unggahan terbaru Raisa, matanya langsung tertuju pada satu detail kecil yang membuat hatinya mencelos. Sebuah foto di dalam mobil. Di sudut dashboard mobil itu, ada sebuah gantungan kunci kecil berbentuk bola dunia berwarna perak. Kirana mengenali gantungan itu dengan sangat baik. Karena itu milik Aldo. Hati Kirana mencelos. Raisa tidak menyebutkan siapa pemilik mobil dalam unggahan itu. Tetapi Kirana tahu. Itu mobil Aldo. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Sekarang, ia sudah memiliki lebih dari sekadar firasat. Ada bukti kecil, meskipun masih belum cukup untuk langsung menuduh. Ia harus mencari lebih banyak. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk itu, ia harus lebih berani. Kirana menutup layar ponselnya perlahan. Foto gantungan kunci di mobil Raisa masih terbayang jelas di benaknya. Itu bukan kebetulan. Tidak mungkin kebetulan. Pikiran-pikiran liar mulai menyerangnya. Apa ini karena aku tidak bisa memberikan keturunan untuk Aldo? Pertanyaan itu menghantam batinnya seperti ombak besar yang menggulung tanpa henti. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang ia lihat di sana tampak begitu berbeda dari dirinya yang dulu. Wajahnya lebih tirus, matanya lebih sayu. Ia tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia dan Aldo sudah berusaha keras untuk mendapatkan momongan. Berbagai cara telah dicoba, dari konsultasi ke dokter, terapi, hingga doa yang tak pernah putus. Tapi, takdir berkata lain. Kirana masih ingat betul malam ketika dokter memberi mereka kabar pahit. Kemungkinan untuk hamil sangat kecil, Bu Kirana. Kalimat itu masih terngiang di kepalanya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Waktu itu,
Aldo memang tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Ia hanya menggenggam tangan Kirana dan berkata, "Kita tetap bisa bahagia, kok." Tapi sekarang, Kirana mulai mempertanyakan apakah Aldo benar-benar tulus saat mengatakan itu. Apakah dia hanya berpura-pura menerima keadaanku? Apakah dalam hatinya, dia selalu menginginkan wanita lain, wanita yang bisa memberinya anak? Air mata Kirana menggenang. Seandainya saja ia bisa mengandung. Seandainya saja ia bisa memberi Aldo keturunan. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Mungkin Raisa tidak akan ada dalam hidup Aldo. Mungkin pernikahannya tidak akan berada di ujung kehancuran seperti sekarang. Hari itu, Kirana mengurung diri di kamar. Ia tidak punya tenaga untuk melakukan apapun. Ketika Aldo pulang malam itu, ia pura-pura sudah tidur. Ia tidak ingin berbicara. Tidak ingin mendengar alasan atau kebohongan apapun yang mungkin keluar dari mulut suaminya. Aldo masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang seolah memikirkan sesuatu. Kirana bisa merasakan kasur sedikit bergoyang ketika Aldo berbaring di sampingnya. Untuk sesaat, ada keheningan di antara mereka. Lalu, Kirana merasakan tangan Aldo menyentuh punggungnya perlahan. Biasanya, sentuhan seperti itu akan membuatnya merasa nyaman. Tapi kali ini, ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Ia ingin menepis tangan itu. Tapi di saat yang sama, ia juga ingin bertanya, "Apa aku sudah tidak cukup untukmu?" Namun, pada akhirnya, Kirana tetap diam. Hanya air matanya yang diam-diam jatuh di atas bantal. Kirana terbangun pagi itu dengan kepala yang berat. Matanya terasa panas. Kelopak matanya sedikit membengkak akibat menangis semalaman. Ia menoleh ke samping. Aldo sudah tidak ada di tempat tidur. Hanya selimut yang masih berantakan dan aroma samar parfumnya yang tertinggal. Kirana menghela napas dalam. Biasanya, Aldo akan membangunkannya dengan kecupan di kening sebelum berangkat kerja. Ia akan menyempatkan diri berbicara sebentar. Setidaknya menanyakan apakah Kirana ingin sarapan bersama. Tapi pagi ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada kecupan. Tidak ada percakapan. Hanya keheningan. Kirana menatap langit-langit kamar. Perasaan hampa menggerogoti dadanya. Dulu, ia selalu percaya bahwa pernikahannya adalah rumah yang hangat. Bahwa Aldo adalah pria yang setia, yang akan bersamanya dalam suka maupun duka. Tapi sekarang, rumah itu terasa kosong. Dan ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan semuanya berubah? Hari itu, Kirana tidak punya semangat untuk melakukan apapun. Ia hanya duduk di ruang tamu, memeluk bantal sambil menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Pikirannya masih berkecamuk. Ia ingin bertanya langsung pada Aldo. Ingin menuntut penjelasan. Tapi ia takut. Takut mendengar kebenaran yang menyakitkan. Takut mendengar bahwa Aldo memang sudah tak menginginkannya lagi. Ketika ponselnya bergetar, Kirana nyaris tidak berniat untuk melihatnya. Tapi akhirnya, ia melirik layar dan melihat nama yang muncul di sana. Dinda. Sahabatnya. Kirana menatap layar itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. "Halo." Suaranya terdengar serak. "Kirana, kamu baik-baik aja?" Suara Dinda terdengar penuh kekhawatiran. Kirana menghela napas. "Aku baik-baik aja, Din. Jangan bohong. Aku lihat kamu kemarin di mall." Kirana langsung menegang. "Aku lihat kamu di restoran, Kir. Aku juga lihat Aldo." Dinda terdiam sesaat, lalu melanjutkan dengan hati-hati. "Dan perempuan itu." Jantung Kirana mencelos. Jadi, bukan hanya dirinya yang melihat Aldo bersama Raisa. Dinda juga melihatnya. "Aku nggak mau bikin kamu kepikiran, tapi aku juga nggak bisa diam aja," lanjut Dinda pelan.
Kirana, kamu harus melakukan sesuatu. Kirana menggigit bibirnya. Aku nggak tahu. Din, kamu nggak bisa terus diam dan pura-pura nggak tahu. Kir, kalau kamu nggak tanya langsung ke Aldo, kamu akan terus tersiksa sendiri. Kirana tahu Dinda benar. Tapi bagaimana jika ia benar-benar menanyakan hal itu, dan jawaban yang ia dapatkan justru lebih menyakitkan? Bagaimana jika Aldo mengakui semuanya? Bagaimana jika suaminya benar-benar mencintai wanita lain? Hari itu, Kirana terus berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, tentang perasaannya sendiri, dan tentang Aldo. Jika benar Aldo berselingkuh karena ia tidak bisa memberikan keturunan, lalu apa artinya semua pengorbanan yang sudah ia lakukan selama ini? Apa artinya cinta yang selama ini ia berikan? Malam itu, ketika Aldo pulang, Kirana sudah menunggunya di ruang makan. Ia duduk diam, tangannya mengepal di bawah meja. Ketika Aldo masuk, pria itu tampak sedikit terkejut melihat Kirana yang duduk sendirian dalam diam. Biasanya, Kirana sudah di kamar atau menyiapkan sesuatu di dapur. Kirana. Aldo melepas jasnya dan menggantungnya di kursi. Kamu belum tidur? Kirana menatapnya, berusaha mencari sesuatu di wajah suaminya. Sebuah jawaban. Sebuah tanda bahwa Aldo masih mencintainya. Tapi yang ia lihat hanyalah ekspresi lelah. Dan entah mengapa, itu membuat Kirana semakin sakit. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, Aldo, aku mau tanya sesuatu. Aldo mengerutkan kening. Apa? Kirana menelan ludah. Jemarinya saling meremas di bawah meja. Tanyakan sekarang. Kirana, jangan takut. Ia membuka mulutnya, dan akhirnya, kata-kata itu keluar. Kamu masih mencintaiku. Ruangan itu sunyi. Aldo menatap Kirana dengan alis berkerut, seolah tidak mengerti mengapa istrinya tiba-tiba menanyakan hal itu. Kamu masih mencintaiku. Kirana mengulangi pertanyaannya dengan suara bergetar. Aldo menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Kirana, kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Kirana menggigit bibirnya, menahan gejolak yang sudah lama ia pendam. Hatinya sakit, terlalu sakit hingga rasanya ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku cuma ingin tahu, Aldo. Suaranya semakin lirih. Karena aku merasa, kamu bukan lagi suami yang dulu. Aldo terdiam. Kirana menatap pria di depannya dengan mata yang mulai memanas. Aku lihat kamu kemarin, Aldo. Suaranya mulai bergetar. Aku lihat kamu bersama Raisa di restoran itu. Kalian terlihat dekat. Dan aku bukan orang bodoh. Aldo tersentak, tapi tidak langsung membantah. Justru, ekspresi wajahnya berubah canggung. Dan bagi Kirana, itu adalah jawaban yang lebih menyakitkan dari 1000 pengakuan. Suaranya semakin lemah, hampir seperti bisikan. Jadi, benar? Kamu memang ada hubungan sama dia? Aldo masih diam, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Tapi Kirana sudah kehilangan kesabaran. Katakan, Aldo. Bentaknya. Dadanya naik turun karena emosi. Apa aku sudah tidak cukup untukmu? Apa karena aku tidak bisa memberimu anak? Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Kirana menutup wajahnya. Tangisannya pecah. Aku tahu, aku bukan istri yang sempurna. Suaranya penuh luka. Aku tahu aku tidak bisa memberi keturunan. Dan aku minta maaf untuk itu. Aldo, aku sungguh minta maaf. Aldo menatap Kirana dengan mata membelalak, seolah tak percaya dengan yang ia dengar. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Kirana terisak. Aku ikut terapi, aku minum obat ini itu, aku terus berdoa. Aku bahkan sampai menawarkan untuk mengadopsi anak. Aldo,
Tapi kalau itu semua tidak cukup untukmu, kalau kamu memang ingin meninggalkanku karena aku tidak bisa melahirkan anakmu. Ia menatap Aldo dengan mata penuh air mata, lalu tersenyum pahit. Silakan pergi. Aldo tersentak. Kirana. Aku tidak akan menahanmu, Kirana memotong. Kalau memang aku bukan lagi istri yang kamu inginkan, kalau Raisa bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa aku berikan, maka pergilah. Aku tidak akan memohon. Ruangan itu kembali sunyi. Kirana tidak tahu apakah ia merasa lega telah mengatakannya, atau justru semakin hancur. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin lagi berpura-pura baik-baik saja. Ia sudah cukup tersakiti. Sekarang, ia hanya ingin tahu satu hal. Apakah Aldo akan tetap memilihnya, atau benar-benar pergi meninggalkannya? Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Kirana masih duduk di kursinya. Tangannya gemetar di atas meja. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Tetapi akhirnya ia mengatakannya. Ia sudah mengungkapkan semuanya. Kini, bola ada di tangan Aldo. Lelaki itu menatap Kirana dengan mata yang sulit ditebak. Raut wajahnya seakan penuh pertimbangan. Tetapi ia tidak segera menjawab. Kirana menunggu. Dan semakin lama Aldo diam, semakin sakit rasanya. Kirana menelan ludah, lalu tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip tangisan tertahan. Kamu bahkan butuh waktu untuk berpikir. Ya. Aldo mengalihkan pandangannya. Tangannya mengepal di atas meja. Kirana. Aku. Apa? Kirana menyela dengan suara yang lelah. Katakan. Aldo. Aku tidak bisa terus menebak-nebak. Aldo mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak frustrasi. Aku tidak ingin menyakitimu. Kirana tersenyum pahit. Tapi kamu sudah melakukannya. Aldo terdiam. Kirana menatapnya, mencari sesuatu, setitik kejujuran. Mungkin harapan kecil bahwa Aldo akan membantah semuanya dan mengatakan bahwa ia salah paham. Tapi yang ia dapatkan hanyalah diam. Dan diam itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Air mata kembali menggenang di mata Kirana. Jadi, benar. Suaranya bergetar. Kamu memang punya hubungan dengan Raisa? Aldo masih tidak menjawab. Dan saat itulah Kirana tahu jawabannya. Perih menusuk dadanya. Rasanya seperti ada pisau yang mencabik-cabik hatinya. Tetapi ia tetap memaksakan senyum. Aku mengerti. Kirana mengangguk pelan. Aldo buru-buru menggeleng. Kirana, dengar dulu. Aku. Apa yang perlu aku dengar? Aldo? Suara Kirana meninggi. Bahwa ini hanya kesalahan? Bahwa aku harus percaya kalau kamu tidak sengaja mendekati Raisa? Aldo terdiam lagi. Ia tampak bersalah, tetapi tidak berusaha membantah. Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, Aldo? Suaranya melemah. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aldo meremas rambutnya. Aku juga nggak tahu. Suaranya terdengar berat. Aku nggak pernah merencanakan ini, Kirana. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Kirana tertawa hambar. Kamu nggak berniat menyakitiku, tapi tetap melakukannya. Aldo menunduk. Kirana menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa kamu jatuh cinta sama dia? Aldo kembali diam. Hati Kirana semakin hancur. 5 tahun. Aldo. Kirana mengusap air matanya. 5 tahun aku jadi istrimu. Aku selalu ada buat kamu. Aku nggak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkanmu. Bahkan saat dokter bilang aku mungkin nggak bisa punya anak. Aldo mengepalkan tangannya, tetapi tidak mengatakan apapun. Kirana menatapnya dengan pilu. Tapi kamu. Suaranya bergetar saat ia melanjutkan.
Begitu mudahnya kamu menyerah pada pernikahan kita? Begitu mudahnya kamu mencari wanita lain?" Aldo mengangkat kepalanya. Matanya pun merah. "Kirana, bukan begitu." "Kalau bukan begitu, lalu apa?" Kirana menatapnya dengan penuh luka. "Jelaskan, Aldo. Buat aku mengerti." Aldo menarik napas dalam. Aku merasa kehilangan. Kirana, aku ingin punya anak. Aku ingin jadi seorang ayah." Kirana menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang semakin deras. "Dan aku nggak bisa memberimu itu," bisiknya. Aldo mengatupkan rahangnya. "Aku nggak menyalahkanmu. Tapi kamu pergi ke wanita lain." Aldo terdiam lagi. Dan bagi Kirana, itu cukup. Ia mengusap air matanya, lalu menatap Aldo dengan penuh kepasrahan. "Kalau itu alasanmu." Ia tersenyum getir. "Aku sudah bilang, kamu boleh pergi." Aldo terkejut. "Kirana, aku nggak mau mempertahankan pernikahan ini sendirian." "Aldo." Suara Kirana terdengar lebih stabil meskipun hatinya hancur. "Kalau kamu ingin bersama Raisa, aku tidak akan menghalangi." Aldo menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, seolah tidak percaya Kirana benar-benar mengatakan itu. Kirana menghela napas, lalu berdiri dari kursinya. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak ingin menangis lagi di depan Aldo. "Silakan putuskan, Aldo," katanya lirih. "Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan memohon. Aku sudah cukup terluka." Setelah mengatakan itu, Kirana berjalan ke kamar, meninggalkan Aldo yang masih terpaku di tempatnya. Air matanya kembali jatuh saat ia menutup pintu. Di balik pintu, Kirana tahu hubungan mereka mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aldo masih terpaku di tempatnya. Pikiran di kepalanya kacau. Kirana baru saja meninggalkannya dengan kata-kata yang begitu menusuk hati. Ia tidak pernah melihat istrinya sekuat itu sekaligus seterluka itu dalam waktu yang bersamaan. 5 tahun mereka bersama. 5 tahun Kirana selalu ada di sisinya, mencintainya tanpa syarat, merawatnya, mendukungnya saat ia berada di titik terendah, dan tetap bertahan meskipun mereka diuji dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Tetapi apa yang ia lakukan sebagai seorang suami? Aldo menundukkan kepala. Kedua tangannya mengepal. "Aku nggak mau mempertahankan pernikahan ini sendirian, Aldo." Suara Kirana masih terngiang di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Sejak kapan ia menjadi orang seperti ini? Sejak kapan ia menjadi lelaki yang mengkhianati perempuan yang begitu tulus mencintainya? Aldo mengusap wajahnya dengan kasar. Ia merasa bodoh. Teramat bodoh. Kirana tidak pernah salah. Istrinya tidak pernah meminta untuk tidak bisa memiliki anak. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, menjalani berbagai pemeriksaan, mengonsumsi obat-obatan, dan tetap tersenyum meskipun berkali-kali mendapat kabar buruk. Dan selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihat Kirana. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Terlalu sibuk menyalahkan keadaan, seolah Kirana adalah penyebab semua ini. Tapi kenyataannya, ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah takdir Tuhan. Aldo menundukkan wajahnya. Rasa bersalah semakin menghantamnya. Apa yang sudah ia lakukan? Ia mengingat kembali bagaimana selama beberapa bulan terakhir, ia mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Bukan karena ia tidak mencintai Kirana, tetapi karena ia merasa kosong. Dan ketika Raisa datang dengan segala perhatian dan pemahamannya, ia seperti menemukan pelarian. Tapi pelarian tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru, kini ia semakin menyakiti perempuan yang tidak seharusnya ia sakiti. Kirana tidak pernah meninggalkannya. Kirana selalu berada di sisinya, bahkan saat ia mulai berubah dan semakin menjauh. Dan sekarang,
Ketika Kirana akhirnya menyerah dan berkata bahwa ia boleh pergi, kenapa justru dadanya terasa begitu nyeri? Aldo memejamkan mata. Selama ini, ia berpikir bahwa yang ia butuhkan adalah seorang anak. Tapi kini, melihat Kirana menangis di depannya dan tetap berusaha tegar meskipun hatinya hancur, Aldo mulai sadar. Mungkin, selama ini ia sudah memiliki segalanya. Tapi karena kebodohannya, ia hampir kehilangan semuanya. Aldo menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia harus berbicara dengan Kirana. Ia harus memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Aldo berdiri di depan pintu kamar mereka. Tangannya terangkat, siap mengetuk, tetapi dadanya terasa begitu berat. Di balik pintu ini, Kirana mungkin masih menangis. Mungkin juga sudah memutuskan bahwa ia tidak ingin lagi bersamanya. Dan semua itu adalah kesalahannya. Aldo menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Kemudian, ia mengetuk pelan. Kirana. Suaranya terdengar serak. Tidak ada jawaban. Aldo kembali mengetuk, sedikit lebih keras. Boleh aku masuk? Hening. Tapi Aldo tidak menyerah. Perlahan, ia membuka pintu dan menemukan Kirana duduk di tepi ranjang. Punggungnya membelakangi pintu. Bahunya naik turun, menandakan bahwa ia masih menangis dalam diam. Hati Aldo semakin nyeri melihatnya. Ia melangkah masuk, lalu duduk di lantai di hadapan Kirana. Ia tidak ingin berdiri lebih tinggi dari istrinya. Tidak malam ini. Kirana. Panggilnya lirih. Kirana tidak langsung menatapnya. Matanya bengkak dan merah. Tetapi ia tetap diam. Aldo menelan ludah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang jelas, aku minta maaf. Kirana mengangkat wajahnya sedikit, seolah ragu dengan apa yang baru saja ia dengar. Aldo meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat meskipun Kirana sempat berusaha menarik diri. Aku minta maaf, Kirana, untuk semuanya. Suaranya bergetar. Untuk rasa sakit yang aku sebabkan. Untuk kebodohanku selama ini. Kirana masih diam. Aldo mengusap wajahnya dengan lelah. Lalu menatap mata Kirana dengan sungguh-sungguh. Aku sadar. Aku salah besar. Aku terlalu egois. Aku terlalu memikirkan keinginanku sendiri sampai lupa bahwa aku sudah memiliki segalanya. Ia menggenggam tangan Kirana lebih erat. Aku punya kamu, Kirana. Air mata Kirana kembali mengalir. Aku nggak peduli lagi soal anak, lanjut Aldo dengan penuh penyesalan. Aku nggak peduli apakah kita akan punya keturunan atau tidak. Yang aku pedulikan hanya kamu. Kirana menggeleng pelan. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbicara. Aldo, kamu nggak bisa bicara seperti ini setelah semuanya. Aku tahu. Aldo mengangguk. Aku tahu aku brengsek. Kirana. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan lagi. Ia menatap istrinya dalam-dalam. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Kirana menutup wajahnya. Tangisannya pecah. Aldo mengusap air mata Kirana dengan lembut. Aku menikahi kamu bukan karena kamu bisa memberiku anak. Tapi karena aku mencintai kamu. Aku seharusnya sadar sejak dulu bahwa kamu adalah segalanya untukku. Kirana terisak. Lalu, Raisa. Aldo terdiam sejenak. Lalu menarik napas panjang. Aku bodoh. Kirana. Aku membiarkan diriku terlena oleh kenyamanan yang seharusnya tidak aku cari di tempat lain. Aku nggak punya alasan untuk membela diri. Ia mengepalkan tangannya sendiri, seolah ingin menghukum dirinya. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Raisa. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kirana masih menatapnya dengan ragu. Apa kamu yakin? Aldo mengangguk mantap. Aku yakin. Aku nggak ingin kehilangan kamu,
Kirana. Ia meraih tangan istrinya sekali lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan menerima kamu sepenuhnya, lahir dan batin. Kirana menatapnya lama. Air matanya masih mengalir. Hatinya masih sakit. Luka yang Aldo sebabkan masih menganga lebar. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat ketulusan di mata suaminya. Kirana menunduk, menatap jemari Aldo yang masih menggenggam tangannya. Jemari yang dulu selalu menghangatkannya, tapi belakangan ini terasa begitu jauh. Hatinya masih sakit. Luka itu belum sembuh, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Aldo malam ini yang berbeda. Penyesalan, ketulusan, dan mungkin sedikit ketakutan. Aldo benar-benar takut kehilangannya. Kirana menarik napas dalam. Suaranya gemetar saat akhirnya ia berbicara. Aldo. Aldo langsung menatapnya, seolah takut Kirana akan mengucapkan sesuatu yang menyakitkan lagi. Aku juga minta maaf. Kening Aldo mengernyit. Untuk apa kamu minta maaf, Kirana? Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku nggak bisa menjadi istri yang sempurna untukmu. Aldo menggeleng cepat. Jangan bicara seperti itu. Tapi itu kenyataannya, kan? Suara Kirana bergetar. Aku nggak bisa memberimu keturunan. Aldo, aku sudah berusaha. Tapi tetap saja, aku gagal. Aldo memegang wajah Kirana dengan kedua tangannya, membuat istrinya menatapnya langsung. Kirana, dengarkan aku. Suaranya tegas, tapi penuh kelembutan. Kamu nggak pernah gagal. Kamu nggak pernah kurang. Kamu tetap istri yang terbaik untukku. Kirana terisak. Tapi aku tahu kamu ingin punya anak. Aku tahu kamu ingin jadi ayah. Aldo, aku tahu betapa besar keinginanmu untuk itu. Dan aku. Ia menunduk. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku nggak bisa memberikannya padamu. Aldo menariknya ke dalam pelukan erat. Aku nggak peduli lagi. Kirana, aku lebih memilih hidup bersamamu tanpa anak, daripada punya anak tapi tanpa kamu di sisiku. Kirana menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang semakin pecah. Aku takut. Aldo. Aldo mengusap punggungnya dengan lembut. Takut apa? Takut kalau suatu hari nanti kamu menyesal memilih aku. Aldo menggeleng, menempelkan keningnya ke kening Kirana. Aku nggak akan pernah menyesal. Aku hanya menyesal karena butuh waktu selama ini untuk menyadari bahwa aku sudah memiliki segalanya dalam dirimu. Kirana terdiam, merasakan kehangatan di dada Aldo. Ia ingin percaya. Ia ingin meyakinkan hatinya bahwa Aldo benar-benar telah berubah. Tapi bagaimana kalau suatu saat kamu berubah pikiran? Bisiknya pelan. Aldo menatapnya dengan penuh keyakinan. Kalau itu terjadi, maka aku yang akan menyesal seumur hidup. Tapi aku berjanji, Kirana, aku akan mencintaimu, menerima kamu apa adanya, dan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kamu mau percaya sama aku? Kirana tidak langsung menjawab. Hatinya masih dipenuhi rasa sakit, tetapi di saat yang sama, ada harapan kecil yang tumbuh. Perlahan, ia mengangguk. Air mata kembali mengalir di pipinya, tapi kali ini, bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga kelegaan. Aldo menariknya kembali ke dalam pelukan, mengusap rambutnya dengan penuh kasih. Malam ini, mereka memutuskan untuk memulai kembali. Bukan sebagai suami istri yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang memilih untuk tetap bersama, meski dunia tidak selalu memberi mereka jalan yang mudah. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Kirana dan Aldo perlahan mulai memperbaiki rumah tangga mereka. Luka di hati Kirana memang tidak bisa sembuh dalam semalam,
Tetapi Aldo menunjukkan kesungguhannya. Ia benar-benar berubah. Ia tidak lagi sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama Kirana, menemani istrinya berbincang hingga larut malam, dan selalu memastikan bahwa Kirana tahu betapa berartinya ia bagi Aldo. Kirana pun perlahan belajar untuk kembali percaya. Mereka kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti dulu, sederhana, penuh canda tawa, dan yang paling penting, saling menerima satu sama lain tanpa syarat. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban datang. Hari itu, Kirana merasa tubuhnya begitu lelah. Ia sering merasa mual setiap pagi, tubuhnya terasa lemas, dan ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Awalnya, ia mengira ini hanya kelelahan biasa. Namun, ketika menstruasinya terlambat hampir 2 minggu, hati kecilnya bergetar. Apakah mungkin? Tidak ingin berharap terlalu banyak, Kirana memutuskan untuk membeli test pack. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar mandi dan melakukan tes kehamilan. Beberapa menit berlalu, Kirana nyaris tidak berani melihat hasilnya. Namun ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat test pack di tangannya, napasnya tercekat. 2 garis merah. Tangannya bergetar. Matanya membelalak tidak percaya. 2 garis merah. Positif. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung mengalir begitu saja. Dadanya terasa begitu penuh dengan emosi yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Allah benar-benar mendengar doanya. Ia hamil. Dengan langkah yang masih gemetar, Kirana keluar dari kamar mandi, mencari Aldo dengan hati yang berdebar kencang. Saat menemukannya sedang duduk di sofa sambil membaca sesuatu, Kirana langsung berdiri di depannya, matanya berkaca-kaca. Aldo menatapnya dengan bingung. "Sayang, kenapa?" Kirana tidak bisa berbicara. Ia hanya mengulurkan tangan, menunjukkan test pack di genggamannya. Aldo melihatnya, lalu matanya membesar. "Kirana, ini..." Suaranya tercekat. Ia menatap test pack itu, lalu kembali menatap wajah istrinya. Kirana mengangguk. Air matanya semakin deras. "Aku hamil, Aldo." Detik berikutnya, Aldo langsung menarik Kirana ke dalam pelukan erat. Ia menangis. Aldo, laki-laki yang selalu terlihat kuat dan jarang menangis, kini menangis sejadi-jadinya di bahu Kirana. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Suaranya bergetar. "Allah mendengar doa kita, sayang." Kirana balas memeluknya. Tangisnya bercampur antara haru dan bahagia. Mereka berdua pernah begitu putus asa. Mereka pernah merasa bahwa mereka tidak akan pernah menjadi orang tua. Tetapi kini, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Mereka akan menjadi orang tua. "Aku janji, aku akan jadi ayah yang baik," bisik Aldo sambil mengecup puncak kepala Kirana. "Dan aku akan selalu menjaga kamu dan bayi kita." Kirana tersenyum di tengah air matanya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang selama ini mereka nantikan. Allah benar-benar memberikan mereka keajaiban di saat yang paling tepat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa benar-benar utuh. Sejak mengetahui kehamilannya, kehidupan Kirana dan Aldo berubah. Aldo menjadi suami yang jauh lebih perhatian. Ia tidak membiarkan Kirana kelelahan, memastikan istrinya cukup istirahat, dan selalu memenuhi keinginan Kirana yang mulai mengalami ngidam. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Namun, di balik itu, Kirana masih menyimpan sedikit ketakutan. "Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada bayi kita?" tanyanya pelan suatu malam, saat ia dan Aldo sedang berbaring di tempat tidur. Aldo meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kita sudah melewati banyak hal, sayang. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Kita serahkan pada Allah." Kirana mengangguk, mencoba meyakinkan hatinya. Dan akhirnya,
Setelah 9 bulan penuh doa dan harapan, hari itu tiba. Hari kelahiran. Di dalam ruang bersalin, Kirana berjuang antara rasa sakit dan harapan. Aldo tidak pernah meninggalkan sisinya. Ia menggenggam tangan Kirana erat, membisikkan kata-kata penyemangat di telinganya. "Kamu kuat, sayang. Aku ada di sini. Sebentar lagi kita akan bertemu bayi kita." Dengan nafas tersengal dan tubuh yang sudah nyaris kehabisan tenaga, Kirana mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejan satu kali terakhir. Dan kemudian, suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Air mata langsung menggenang di mata Kirana dan Aldo. Dokter mengangkat bayi mungil itu dan meletakkannya di dada Kirana. "Selamat, Bu Kirana dan Pak Aldo. Bayinya laki-laki, sehat dan kuat." Kirana menatap wajah kecil yang selama ini tumbuh di dalam rahimnya. Putranya. Anak yang dulu ia kira tidak akan pernah ia miliki. "Subhanallah," bisiknya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Aldo pun tidak bisa menahan emosinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengecup kening istrinya dan kemudian mencium kening putranya yang masih merah. "Terima kasih, sayang, kamu luar biasa," bisiknya pada Kirana. Kirana tersenyum lemah, tapi penuh kebahagiaan. "Aldo, ini hadiah terindah yang Allah berikan untuk kita." Aldo mengangguk. "Iya, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menjaga kalian." Mereka menatap putra mereka dengan penuh cinta. Perjalanan panjang mereka penuh dengan luka, air mata, dan kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya, mereka kembali menemukan satu sama lain. Allah telah memberikan mereka ujian, tetapi juga menghadiahkan mereka kebahagiaan yang tak ternilai. Dan kini, keluarga kecil mereka akhirnya sempurna. Kisah Kirana dan Aldo mengajarkan kita bahwa dalam sebuah pernikahan, ujian adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan kita, tetapi dengan kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, kebahagiaan akan menemukan jalannya. Terkadang, Allah memberi ujian bukan untuk menghukum, tetapi untuk menguatkan. Dan ketika kita berserah diri padanya, keajaiban bisa datang di saat yang tidak kita duga. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam rumah tangga, jangan pernah menyerah. Komunikasi, kepercayaan, dan doa adalah kunci dari segala masalah. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.